Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kelas 1. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan yang berbahagia, sehat sentosa, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga Bapak Ibu yang senantiasa membimbing anaknya sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, ditentramkan keluarganya. Amin Allahumma amin. Oke, hari ini kita lanjutkan pembelajaran agama kelas 1. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar masalah basmalah, hari ini kita masuk ke surat Al-Fatihah. Nah, ini surat Al-Fatihah yang pertama merupakan surat pertama atau yang ke-1 di dalam Al-Quran. Kenapa Pak Haji tulis pertama dan ke-1? Karena kadang anak-anak itu bingung antara pertama dan ke-1. Loh Pak, ini kan yang tulisannya ke-1 Pak, kok pertama? Nah seperti itu. Maka pertama itu ya ke-1 itu. Diperjelas Pak Haji. Jadi merupakan surat yang pertama di dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat. Nah, basmalah kemarin itu merupakan salah satu atau bagian dari surat Al-Fatihah, tepatnya di surat yang pertama. Di ayat yang pertama, di ayat yang pertama. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Kenapa pembukaan? Karena surat Al-Fatihah ini berada di awal surat yang paling awal. Biasanya kalau di awal itu yang membuka. Kalau yang terakhir menutup. Di dalam Al-Quran surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kalau surat yang terakhir yaitu surat An-Nas. Jadi ya, surat ini diturunkan di kota Makkah. Nah, surat ini diturunkan di kota Makkah karena pada waktu surat ini diturunkan Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Makkah. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad ketika itu masih terus berdakwah di kota Makkah. Begitu. Nah, termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Madinah berarti tergolong surat Madaniyah. Kalau surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah. Nah, isi kandungan surat Al-Fatihah yang pertama ini ya, tolong diperhatikan. Yang pertama, memberitahukan atau mengabarkan atau membuat orang tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang atau Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah banyak Pak Haji jelaskan kemarin di materi kedua kalau nggak salah. Seperti itu. Masih ingat bagaimana Maha Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahman adalah Maha Pengasih, Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Siapa yang dikasihi Allah? Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Siapa yang disayangi Allah? Hanya umat Islam atau hanya orang-orang yang beriman kepada Allah besok di akhirat. Isi kandungan surat Al-Fatihah yang kedua, Allah paling berhak dipuji dan disembah. Jadi tidak ada lagi yang berhak dipuji dan disembah kecuali Allah. Loh, Pak, kalau saya memuji teman boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan memuji makhluknya Allah melebihi kita memuji Allah. Bagaimana memuji Allah? Bagaimana memuji Allah? Kita dengan membaca Subhanallah, Subhanallah, maha mensucikan Allah. Seperti itu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Coba lihat betul. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu adalah kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memuji Allah. Dan tidak ada yang paling berhak juga untuk disembah selain Allah. Pak, saya tuh pernah ke Bali. Banyak orang Bali itu malah dia menyembahnya bukan Allah, tapi menyembah batu besar, pohon besar, dikasih sesaji, dikasih apa itu? Dikasih bunga, dikasih menyan. Boleh nggak? Menurut kepercayaan mereka, boleh. Karena kepercayaan mereka adalah bukan agama Islam, tapi agama Hindu. Tetapi untuk agama Islam tidak boleh. Kalau kita beragama Islam tidak boleh menyembah pohon besar karena di pohon itu ada makhluk halusnya yang bisa memberikan kekuatan, nggak boleh. Kita yang wajib disembah adalah
Allah. Oke, yang ketiga, Allah penguasa di hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari akhirnya dalam suatu hari. Ketika manusia dimatikan semua oleh Allah, ketika semua makhluk hidup dimatikan semua oleh Allah. Itu adalah hari kiamat. Siapa yang membuat? Allah. Karena Allah yang menguasai hari kiamat. Kita harus percaya bahwa kiamat itu ada, tapi kapan waktunya kita tidak tahu. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak tahu. Kalau kita tahu kapan datangnya hari kiamat, pasti kita akan berfoya-foya dulu. Hari kiamat masih lama. Saya tak berbuat maksiat dulu. Saya tak berbuat yang negatif dulu. Tidak. Bisa jadi hari kiamat itu besok. Bisa seminggu lagi. Bisa 1 bulan lagi. Bisa 100 tahun lagi. Tidak ada yang tahu. Yang terakhir, isi kandungan surat Al-Fatihah adalah Allah Maha Penolong dan Pemberi Petunjuk kepada manusia. Nah, itu ya. Jadi Allah itu Maha Penolong, Maha Pemberi petunjuk. Kalau kita mau meminta tolong ya hanya kepada Allah. Kalau kita mau meminta petunjuk, ya Allah tunjukkanlah jalan yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah hamba-Mu ini mana jawaban yang benar, pasti ditunjukkan oleh Allah. Nah, seperti itu. Karena Allah Maha Pemberi petunjuk. Nah, tadi lupa belum baca surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita baca surat Al-Fatihah. Kemudian ditambah dengan doa mau belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu atas tentang surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Nah, surat Al-Fatihah itu di dalamnya berisi ratusan huruf hijaiyah dan kalian harus tahu. Mulai dari alif sampai ya. Ya, kalian harus tahu. Oke, kita coba. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghoin, fa, lof, kaf, lam, mim, nun, wawu, hamzah, ha, ya. Nah, ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Tugas kamu nanti menulis ini. Nanti di akhir. Ya, sudah huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 29. Dan nanti kamu sebelum kalian membaca Al-Quran, pasti di Iqra itu diajari alif bagaimana, ba bagaimana, ta bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, nanti ada harokat-harokatnya. Nah, itu akan Pak Aji sampaikan di pertemuan yang lain. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau kayak gini, untuk apa itu harokatnya, kalau yang di atas itu namanya fathah. Kalau ada yang di bawah itu namanya kasroh. Kalau yang blungker di atas itu namanya dhammah. Seperti itu. Nah, ini untuk tanda-tanda harokat huruf hijaiyah. Pak Aji ulang ya. Yang di atas namanya fathah dibaca A. Yang di bawah namanya kasroh dibaca I. Yang di atas pelungker dibaca namanya dhammah dibaca U. Kalian sampai situ dulu. Nanti ada fathah tanwin, fathah tain, kasroh tain, dhammah tain, tasdid, sukun dan lain sebagainya itu untuk nanti kelas 2 kalian. Yang penting kalian tahu dulu fathah, kasroh, dhammah. Itu ya. Oke. Kak Aji lanjutkan. Nah, sekarang tentang Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah hanya satu. Karena Esa artinya satu. Tidak ada Tuhan yang ada di dunia ini selain Allah. Jadi, kalau ada orang yang mengaku Tuhan itu pasti tidak ada. Itu pasti bohong. Karena Tuhan yang ada di alam semesta ini hanya
Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memiliki anak dan memang tidak beranak. Jadi Allah tuh nggak beranak dan memang tidak punya anak. Itu seperti itu. Kalau ada yang mengaku-ngaku anaknya Allah, ya pasti berbohong, pasti itu. Karena Allah tidak memiliki anak. Allah tidak bergantung kepada siapapun, tidak seperti manusia. Manusia itu pasti bergantung dengan siapa saja. Kalau anak bergantung kepada orang tua, kalau guru bergantung kepada pemerintah dan lain sebagainya. Kalau karyawan tergantung kepada perusahaan karena yang memberikan gaji perusahaan dan lain sebagainya. Tetapi Allah tidak bergantung kepada siapapun karena itu Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya. Jadi nggak perlu. Loh Pak, lihat terus kok Allah menciptakan malaikat? Itu karena menunjukkan Allah Maha Besar. Itu menunjukkan Allah Maha Pencipta. Seperti itu ya. Oke. Di dunia ini tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau kamu membayangkan Allah berarti itu bukan Allah. Karena di dunia ini tidak sama dengan Allah. Yang menciptakan pasti beda dengan yang diciptakan. Itu sudah pasti. Berarti ya, tidak ada yang sama. Kekuatannya tidak ada yang sama. Kebesarannya tidak ada yang sama. Seperti itu. Hanya saja dulu pas zamannya Fir'aun mau menyamai Allah, tetapi dia juga tidak bisa. Karena Fir'aun adalah orang yang atau raja yang sombong. Itu ya. Keesaan Allah ini tertuang di dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas tahu? Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah itu. Allah jugalah yang menciptakan. Allah jugalah yang menciptakan yang ada di dunia ini. Ya. Yang ada di dunia ini ada tambahannya. Semua itu yang menciptakan Allah. Burung, laut, matahari, awan, itu semua yang menciptakan Allah. Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluknya. Jadi Allah itu yang memberi kehidupan. Pak, banyak ikan di laut yang memberi makan siapa ya Pak? Ya Allah. Dulu Nabi Sulaiman pernah berkata sama Allah, ya Allah berikan saya kesempatan untuk memberi makan makhlukmu yang ada di laut. Kemudian Nabi Sulaiman membawa kapal yang berisi makanan. Maka kapalnya besar sekali. Ketika makanannya dibuang ke laut, yang makan hanya satu makhluknya Allah yang paling besar di laut, yaitu ikan paus. Habis dimakan satu ikan paus. Padahal makhluknya Allah yang ada di laut itu ada jutaan yang seperti itu. Nah, maka ketika itu Nabi Sulaiman langsung membaca Astaghfirullahaladzim karena beliau tidak mampu memberi makan makhluknya Allah yang ada di laut. Allah itu tanggung jawab sekali. Kita yang memberikan siapa? Allah juga. Kita memberi rezeki siapa? Allah, ya, gitu ya. Kemudian Allah satu-satunya yang memiliki dan menciptakan alam semesta ini. Jadi yang memiliki alam semesta itu Allah. Yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh ragu, kita harus percaya dengan hal itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tugasnya cuma satu. Menulis 29 huruf hijaiyah di buku tulis agama. Dalam menulis huruf hijaiyah harus berhati-hati dan sabar. Ini bukan sabar ya, sabar. Nggak boleh kesusu, jangan kesusu. Santai aja. Antar huruf hijaiyah diberikan jarak 4 atau 5 kotak agar tulisan tidak seakan agar tidak tumpuk-tumpuk. Ya, dikasih jarak. Ingat, menulis huruf hijaiyah atau tulisan Arab itu dimulai dari sebelah kanan, jangan dari sebelah kiri. Berbeda dengan ketika kita menulis huruf Latin. Jika sudah, tolong difoto dan dikirimkan melalui pribadi Pak Haji. Selamat mengerjakan, semoga bahagia selalu. Mungkin dari Pak Haji cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.